Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Gending di Kamar Bersalin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu langit di atas Yogyakarta seolah tertutup kelambu hitam yang tebal. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba diam saat angin kencang bertiup membawa aroma tanah basah. Aku damar, duduk di teras rumah sambil memperhatikan Sekar yang terus mengusap perut buncitnya. Wajahnya pucat, keringat dingin sebesar biji jagung terus bercucuran dari pelipisnya, padahal kipas angin sudah berputar di angka maksimal. "Mas, perasaanku tidak enak. Perutku rasanya bukan cuma mules, tapi seperti ada yang meremas dari dalam," bisik Sekar. Suaranya bergetar menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Aku melirik kalender dinding yang diberikan oleh toko bangunan di dekat pasar. Lingkaran merah jatuh tepat pada hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, 1 Suro. Dalam kepercayaan orang tuaku, ini adalah malam di mana pintu antara dunia kita dan mereka terbuka lebar. Aku sebenarnya ingin mengabaikan tahayul itu, tapi melihat kondisi Sekar, logikaku mulai goyah. "Sabar ya sayang, kita tunggu sebentar lagi. Kalau kontraksinya sudah setiap 5 menit, kita langsung ke RSUD," kataku menenangkan meski tanganku sendiri gemetar saat memegang segelas air putih. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu belakang. Pelan dan ritmis, aku mengerutkan kening. Siapa yang bertamu jam 10 malam begini? Apalagi pintu belakang rumah kami langsung menghadap ke kebun jati yang rimbun. "Mas, jangan dibuka," cegah Sekar tiba-tiba. Tangannya mencengkeram lenganku dengan sangat kuat. Matanya terbelalak menatap ke arah dapur. "Itu bukan manusia, Mas. Baunya seperti bangkai yang disiram melati." Aku tertegun. Benar saja, bau itu menusuk hidungku. Amis dan busuk, namun ada jejak wangi bunga kamboja yang sangat kuat. Seketika itu juga lampu ruang tamu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Dalam kegelapan aku mendengar suara bisikan dari balik pintu belakang. Suara perempuan yang sangat tua dan parau. "Wis wayai bagus arep lahir." Sekar berteriak kesakitan. Kali ini bukan sekedar mulas biasa, ia merosot dari kursi, memegangi perutnya yang tampak menegang keras. "Mas, sakit, ketubanku pecah." Tanpa pikir panjang, aku menyambar kunci mobil dan tas perlengkapan bayi yang sudah disiapkan sejak minggu lalu. Aku memapa Sekar menuju mobil dalam kegelapan total. Saat aku menyalakan mesin mobil, lampu sorot depan menerangi gerbang rumah. Di sana aku melihat sosok wanita tua bungkuk mengenakan kebaya lusuh sedang berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat, tertutup rambut putih yang menjuntai hingga ke tanah. Astagfirullah, aku beristighfar, menginjak gas sedalam mungkin. Sosok itu hilang saat mobil melintas. Namun di kaca spion, aku melihat bayangan putih melayang di atas atap mobil kami, mengikuti sepanjang jalan menuju rumah sakit. "Mas, jangan biarkan mereka mengambil anak kita," rintis Sekar di kursi penumpang. Wajahnya kini tidak lagi pucat, tapi membiru. "Tadi di dapur, aku melihat tangan hitam besar mencoba menyentuh perutku, Mas." Aku hanya bisa terdiam, fokus mengemudi menembus jalanan desa yang sepi. Hatiku mencelos. Aku tahu RSUD lama di ujung kota adalah satu-satunya pilihan terdekat. RSUD yang dibangun di atas tanah bekas barak militer zaman Belanda. Tempat yang orang-orang bilang memiliki penunggu yang haus akan darah baru. Malam itu aku sadar bahwa perjalanan kami bukan hanya soal medis, tapi soal bertahan hidup dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran.
Mobil melaju membelah kegelapan jalan lingkar yang sepi. Hanya ada deru mesin dan nafas Sekar yang semakin memburu. Ketika gerbang beton RSUD yang berlumut itu terlihat, hatiku justru semakin mencelos. Bangunan ini seperti raksasa tua yang sedang tertidur, dengan jendela-jendela tinggi yang menyerupai mata-mata hitam yang saling mengawasi. "Maaf Pak, ruang bersalin utama di gedung baru sedang penuh. Ada renovasi pipa air yang bocor," ujar seorang petugas administrasi pria dengan wajah datar, hampir tanpa ekspresi. "Istri Bapak harus dirawat ke sayap kiri gedung lama." Aku ingin protes, namun erangan Sekar membuatku tidak punya pilihan. Dua orang perawat pria segera mendorong berangkar Sekar melewati selasar panjang yang menghubungkan gedung modern dengan bangunan lama. Begitu kami melewati pintu besi besar yang membatasi kedua area tersebut, suhu udara merosot tajam. Ada perubahan atmosfer yang instan. Udara terasa lebih berat, seolah-olah oksigen di sini telah bercampur dengan debu dari masa lalu. Gedung sayap kiri ini adalah sisa-sisa arsitektur kolonial. Langit-langitnya sangat tinggi, mencapai 5 atau 6 meter, dengan pilar-pilar beton yang kokoh namun retak di sana-sini. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, mengeluarkan suara dengungan listrik yang konsisten, menambah kesan mencekam. "Mas, aku takut. Tempat ini baunya tidak enak," bisik Sekar saat kami melewati bangsal-bangsal kosong yang pintunya dibiarkan terbuka sedikit. Aku mencoba menenangkannya, padahal bulu kuduku sendiri sudah berdiri tegak. Di sepanjang koridor, aku melihat foto-foto hitam putih direktur rumah sakit yang dipajang di dinding. Mata mereka seolah bergerak mengikuti setiap langkah kaki kami. Yang membuatku semakin tidak nyaman adalah bau karbol yang terlalu tajam, seperti sengaja disemprotkan untuk menutupi bau lain yang lebih busuk. Kami sampai di depan ruang pembukaan. Di sana hanya ada satu meja perawat yang dijaga oleh seorang perawat senior bertubuh tambun. Ia melihat jam dinding yang berdetak keras. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam lebih sedikit. "Masuk ke kamar 4B, Pak. Itu kamar paling ujung," instruksi perawat itu tanpa menatap mataku. Ia sibuk menulis di buku besar yang kertasnya sudah menguning. Saat mendorong berangkar menuju kamar 4B, aku tidak sengaja melirik ke arah taman dalam yang berada di tengah-tengah gedung sayap kiri. Di sana berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut-rambut kusut. Di bawah pohon itu aku melihat seorang wanita mengenakan seragam perawat putih model lama. Roknya di bawah lutut dengan topi perawat yang kaku. Ia berdiri diam, membelakangiku, menghadap ke arah batang pohon. "Sus, ada dispenser di dekat sini?" tanyaku berharap bisa mendapatkan air hangat untuk Sekar. Perawat itu tidak bergerak, namun perlahan kepalanya berputar. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Sudut mataku menangkap gerakan itu, namun sebelum kepalanya benar-benar menghadap ke arahku, perawat yang mendorong berangkar Sekar menegurku. "Cari apa, Pak? Dispensernya rusak. Nanti saya ambilkan dari ruang jaga," kata perawat pria itu dengan nada dingin. Aku berkedip. Dan saat aku menoleh kembali ke arah pohon beringin, wanita berseragam jadul itu sudah tidak ada. Kosong, hanya ada dedaunan beringin yang bergoyang tertiup angin, meski tidak ada angin yang terasa di dalam koridor ini. Tadi ada perawat di sana," ucapku terbata. Perawat pria itu berhenti mendorong berangkar. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Di gedung ini, Pak, kalau melihat seseorang yang tidak menyapa, lebih baik Bapak juga diam. Jangan ditegur, apalagi ini malam Jumat Kliwon bulan Suro. Mereka cuma mau menyambut tamu baru." Sekar mencengkeram tanganku. Kukunya merobek sedikit kulit punggung tanganku hingga berdarah. Matanya menatap langit-langit kamar 4B yang penuh bercak air menyerupai wajah manusia yang sedang menangis. "Mas, mereka tidak cuma di luar," bisik Sekar dengan suara yang bukan suaranya. "Mereka sudah ada di dalam kamar ini sejak tadi." Kamar 4B terasa seperti sebuah peti mati beton yang luas. Hanya ada satu tempat tidur besi yang catnya sudah mengelupas, satu kursi kayu tua untuk penunggu, dan sebuah jendela besar yang menghadap langsung ke arah pohon beringin di halaman tengah. Cahaya di dalam ruangan itu remang-remang, berasal dari lampu bohlam kuning yang sesekali meredup, seolah dayanya sedang tersedot oleh sesuatu. "Mas, tolong jangan tinggalkan aku sendiri," rintik Sekar. Suaranya terdengar sangat jauh, seolah ia berbicara dari balik tembok yang tebal. Aku mengangguk cepat.
menggenggam tangannya yang kini terasa sedingin es. Aku di sini, aku tidak akan kemana-mana. Rasa haus yang hebat tiba-tiba menyerang tenggorokanku. Mungkin karena ketegangan yang memuncak sejak dari rumah tadi. Mengingat perkataan perawat pria tadi bahwa dispenser rusak, aku memutuskan untuk keluar sebentar menuju ruang jaga perawat di ujung lorong, berharap bisa meminta sedikit air minum. Saat aku melangkah keluar, lorong itu sudah berubah. Kabut tipis yang entah dari mana asalnya mulai menyelimuti lantai, membuat langkah kakiku seolah terkubur dalam uap dingin. Aku berjalan menuju meja perawat yang tadi dijaga oleh perawat Tambun, namun kursi itu kini kosong. Hanya ada sebuah buku register besar yang terbuka. Rasa penasaran membimbing tanganku untuk membalik halaman buku itu. Mataku terbelalak. Kertas-kertasnya bukan lagi kertas putih modern, melainkan kertas coklat kusam dengan tulisan menggunakan ejaan lama. Di lembar paling belakang terdapat sebuah foto hitam putih yang diselipkan. Foto itu memperlihatkan 5 orang perawat yang berdiri berjajar di depan gedung sayap kiri ini. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang wanita muda dengan senyum tipis yang ganjil. Seragamnya persis dengan yang kulihat di bawah pohon beringin tadi. Di bawah foto itu tertulis sebuah nama, Suster Siti 1947. Sedang cari apa, Pak? Aku terlonjak hingga buku itu hampir jatuh. Di belakangku sudah berdiri perawat Tambun yang tadi, namun kali ini ekspresinya jauh lebih gelap. Matanya tidak berkedip saat menatapku. Ini, saya mau minta air hangat untuk istri saya. Jawabku terbatas sambil mencoba menutupi foto itu. Air hangat ya? Ia menjawab pelan, suaranya terdengar seperti gesekan kayu kering. Ikuti saya. Ia berjalan mendahuluiku menuju sebuah ruangan kecil di pojok koridor yang pintunya hanya terbuka setengah. Ruangan itu gelap gulita. Saat ia masuk, aku ragu untuk mengikutinya. Dari dalam kegelapan itu tercium bau yang sangat spesifik. Bau obat-obatan kuno yang bercampur dengan bau bunga melati yang hampir busuk. Ini airnya, katanya sambil menyodorkan sebuah gelas logam tua. Bukan gelas plastik atau kertas yang biasa ada di rumah sakit sekarang. Saat aku meraih gelas itu, jariku bersentuhan dengan jarinya. Rasanya bukan seperti menyentuh kulit manusia, melainkan seperti menyentuh permukaan daging mentah yang baru dikeluarkan dari lemari es. Aku segera menarik tanganku. Air di dalam gelas itu sedikit tumpah, warnanya keruh, kecoklatan. Terima kasih, kataku sambil berbalik secepat mungkin. Namun saat aku baru berjalan beberapa langkah, aku mendengar suara tawa kecil dari arah belakang. Tawa yang halus, namun terasa menusuk telinga. Aku menoleh perlahan, perawat Tambun itu masih berdiri di sana, tapi di sampingnya kini berdiri sosok perawat dari foto tahun 1947 itu. Sosok itu menatapku dengan mata yang seluruhnya hitam, tanpa bagian putih sedikit pun. Ia mengangkat tangannya menuju ke arah kamar 4B, tempat Sekar berada. Bibirnya yang pucat bergerak tanpa suara, namun di dalam kepalaku aku bisa mendengar suaranya dengan jelas. Bocah itu milik kami. Aku berlari sekencang mungkin kembali ke kamar 4B. Dadaku sesak, jantungku berdegup kencang hingga rasanya mau copot. Begitu sampai di depan pintu kamar, aku tertegun. Di daun pintu yang terbuat dari kayu jati tua itu, terdapat bekas cakaran panjang yang masih baru, seolah ada binatang besar yang mencoba masuk dengan paksa. Aku masuk ke dalam dengan nafas terengah-engah. Sekar sedang duduk tegak di tempat tidur, matanya terpejam, namun mulutnya meracau dalam bahasa Jawa halus yang sangat kuno. Sekar, kamu kenapa? Aku mengguncang baunya. Sekar membuka matanya, pupil matanya mengecil. Ia menatapku dengan pandangan kosong dan berkata, Mas, suster tadi masuk ke sini. Dia bilang dia sudah menyiapkan tempat tidur kecil di bawah pohon beringin untuk anak kita. Gelas logam di tanganku jatuh ke lantai. Air coklat di dalamnya tumpah dan anehnya, air itu segera membentuk pola yang menyerupai telapak tangan kecil menuju ke bawah seranjang Sekar. Malam semakin larut, namun suasana di dalam kamar 4B justru semakin mencekam. Suara detak jam dinding di lorong terdengar seperti dentuman martil yang menghantam paku bumi. Aku berusaha membersihkan tumpahan air coklat di lantai dengan tisu. Namun air itu seolah meresap ke dalam pori-pori lantai semen tua tanpa meninggalkan bekas, hanya menyisakan bau anyir yang samar. Mas, dingin banget, tolong selimutnya ditambah, rintis Sekar. Tubuhnya menggigil hebat, giginya gemertak hingga mengeluarkan suara beradu yang memilukan.
Aku segera mengambil selimut tambahan dari tas bayi dan menyelimutinya hingga ke dada. Namun saat tanganku menyentuh kulit Sekar, aku tersentak. Kulitnya tidak lagi hangat seperti orang yang sedang berjuang melahirkan. Kulit itu terasa seperti marmer es. Padahal pendingin ruangan di pojok atas sudah lama mati. Bahkan debunya tampak menebal di sela-sela ventilasi. "Sabar, Kar, aku panggilkan bidan atau perawat ya," kataku cemas. Saat aku hendak berdiri, lampu bohlam di atas kami berkedip sekali, 2 kali, lalu meredup hingga menyisakan cahaya remang yang berwarna kemerahan. Di dalam keremangan itu aku melihat sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Di bawah ranjang besi Sekar muncul kepulan uap dingin yang sangat tebal. Uap itu merayap naik ke sisi ranjang, membentuk jemari pucat yang panjang dan kurus. Jemari itu perlahan melingkar di pergelangan kaki Sekar yang menjuntai di balik selimut. "Mas, kakiku ada yang pegang," jerit Sekar histeris. Ia mencoba menarik kakinya, namun ia tampak kesulitan, seolah ada beban ratusan kilogram yang menahan kakinya di sana. Aku langsung menerjang ke ujung ranjang dan menyingkap selimutnya. Tidak ada siapapun di sana. Namun di pergelangan kaki Sekar yang putih, perlahan muncul bekas lebam berwarna biru keunguan. Bekas itu membentuk pola 5 jari manusia. Jari-jari yang sangat panjang, lebih panjang dari ukuran normal manusia. "Astagfirullah, pergi kalian!" teriakku sambil merapalkan ayat-ayat kursi sebisanya yang kuingat dalam keadaan panik. Seketika suhu di ruangan itu turun lebih ekstrim lagi. Nafasku kini mengeluarkan uap putih, persis seperti berada di dalam ruang pendingin daging. Di sudut plafon yang gelap, aku mendengar suara rintihan pelan. Bukan rintihan kesakitan, melainkan suara perempuan yang sedang bersenandung nina bobo dalam bahasa Jawa yang sangat menyayat hati. "Lelo, lelo, ledung." "Diam, jangan ganggu istri saya," teriakku ke arah plafon yang kosong. Tiba-tiba pintu kamar 4B terbuka perlahan dengan suara derit kayu yang panjang. Tidak ada orang di sana, hanya lorong gelap yang kini sepi senyap. Namun dari arah lorong masuklah angin kencang yang membawa ribuan kelopak bunga kamboja kering yang berterbangan di lantai kamar. Sekar tiba-tiba terduduk tegak, matanya melotot menatap ke arah jendela yang menghadap ke pohon beringin. "Mas, lihat, mereka semua berdiri di sana. Anak-anak kecil itu, mereka tidak punya muka, Mas." Aku menoleh ke arah jendela. Di balik kaca yang mulai berembun karena perbedaan suhu, aku melihat belasan bayangan kecil berdiri berderet di dahan-dahan pohon beringin. Mereka diam, namun tangan-tangan kecil mereka menempel pada kaca jendela, meninggalkan bekas telapak tangan yang berminyak dan hitam. Salah satu dari anak-anak itu mulai mengetuk kaca jendela dengan kepalanya. Duk, duk, duk. Iramanya mengikuti detak jantungku yang kian tidak beraturan. Di tengah ketukan itu, seorang bidan muda masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Ia tampak membawa nampan berisi peralatan medis. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia menatap lebam di kaki Sekar, lalu menatapku dengan wajah pucat pasi. "Pak, Bapak tadi bawa sesuatu dari luar ya?" tanya bidan itu dengan suara gemetar. "Kenapa kamar ini baunya seperti tanah kuburan baru?" Belum sempat aku menjawab, suara tawa anak kecil meledak dari kolong tempat tidur, diikuti dengan guncangan hebat pada ranjang Sekar yang membuat seluruh ruangan terasa seperti sedang digulung gempa bumi. Goncangan pada ranjang Sekar mereda secepat ia datang, namun keheningan yang mengikutinya jauh lebih menakutkan. Bidan muda itu yang diketahui dari nama di dadanya bernama Nur masih berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya yang memegang nampan logam gemetar hebat hingga alat-alat medis di atasnya berdenting pelan. "Sus, tolong istri saya. Kakinya lebam dan dia kedinginan hebat," seruku memecah keheningan. Bidan Nur tersadar. Ia segera mendekat, namun langkahnya ragu. Ia meletakkan nampan di meja samping tempat tidur dan segera memeriksa tensi darah Sekar. Saat ia menyentuh kulit Sekar, ia tersentak, persis seperti reaksiku tadi. "Dingin sekali. Ini bukan dingin medis, Pak." Tepat saat itu dari balik dinding sebelah terdengar suara tangisan. Awalnya hanya satu, suara cempreng bayi yang baru lahir. Namun dalam hitungan detik suara itu berlipat ganda. 2, 5, 10, hingga seolah-olah ada puluhan, mungkin ratusan bayi yang menangis secara bersamaan. Tangisan itu tidak terdengar seperti tangisan bayi lapar atau haus.
Suaranya melengking tinggi, penuh amarah, dan bersaut-sautan seperti sebuah paduan suara yang mengerikan. "Sus, bukannya tadi katanya hanya ada 2 bayi yang lahir hari ini?" Tanyaku dengan suara meninggi, mencoba mengalahkan kebisingan tangis itu. Bidanur tidak menjawab, wajahnya pucat pasi. Ia berjalan pelan menuju kaca kecil yang membatasi kamar 4B dengan ruang bayi. Ia mengintip ke sana, lalu segera mundur dengan menutup mulutnya. Tampak mual. Aku penasaran dan ikut mengintip. Jantungku serasa mencelos ke perut. Di dalam ruang bayi yang seharusnya hanya berisi 2 inkubator, aku melihat bayangan-bayangan hitam kecil berukuran bayi merangkak di dinding dan plafon. Mereka tidak berada di dalam box bayi, melainkan berkerumun di sudut ruangan, saling tumpang tindih dengan mata yang menyala kemerahan dalam kegelapan. Dan yang paling mengerikan, mereka semua menghadap ke arah kaca, menatap tepat ke arahku dan Sekar. "Jangan dilihat, Pak, jangan dipedulikan," teriak Bidanur sambil menarik gorden penutup kaca dengan kasar. "Apa itu, Sus? Apa-apaan rumah sakit ini?" Amarahku mulai meledak karena rasa takut yang tidak tertahankan. Itu mereka yang tidak sempat pulang, Pak," bisik Bidanur dengan air mata yang mulai menetes. "Gedung ini dulu barak darurat, barak bayi yang tidak tertolong saat zaman perang dan wabah dulu. Setiap malam suro, mereka mencari teman baru agar bisa ikut lahir kembali." Tiba-tiba suara tangis itu berhenti serempak. Keheningan yang jatuh terasa memegahkan telinga. Kemudian dari arah plafon kamar 4B terdengar suara gesekan. Aku mendongak. Di atas sana, di sela-sela lubang ventilasi yang berkarat, muncul jemari-jemari mungil yang hitam dan kurus. Satu persatu sosok-sosok kecil tanpa rambut dan tanpa busana mulai merayap keluar dari lubang ventilasi, menempel di plafon seperti cicak. Kepala mereka berputar 180 derajat, menatap ke arah perut Sekar yang terus menegang. "Mas, mereka lapar. Mereka bilang mereka lapar." Sekar meracau. Tangannya mencakar-cakar spray hingga kukunya patah dan berdarah. "Ambilkan air Yasin, cepat," perintah Bidanur padaku. Sementara ia sendiri mulai menekan-nekan perut Sekar, mencoba mengalihkan perhatian dari teror di atas kepala. Namun saat aku hendak meraih tas, suara gending Jawa yang tadi samar kini terdengar sangat jelas di depan pintu kamar. Iramanya cepat, seperti irama peperangan. Dan di tengah suara gamelan itu terdengar suara langkah kaki berat yang diseret. Sret, bek. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari sekedar bayi-bayi itu sedang menuju ke arah kamar 4B. Suara langkah kaki yang diseret itu berhenti tepat di depan pintu kamar 4B. Udara di dalam ruangan kini terasa begitu padat, seolah-olah kami sedang tenggelam di dalam air yang kental dan busuk. Bau amoniak dan daging terbakar menyeruak, mengalahkan aroma bunga kamboja yang tadi mendominasi. Bidanur jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar hebat sambil mendekap nampan medis ke dadanya. "Dia datang, sang penjaga gerbang sudah datang," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. Tiba-tiba kaca jendela yang menghadap ke pohon beringin itu bergetar hebat. Brak, brak, brak. Bukan lagi sekedar ketukan telapak tangan kecil, tapi sebuah hantaman besar yang membuat bingkai jendela kayu tua itu berderak, seolah akan hancur. Aku menoleh ke arah jendela, dan nafasku seakan terhenti di tenggorokan. Di balik kaca yang berembun, aku melihat sosok bayangan hitam yang sangat besar. Tingginya melebihi plafon lantai 3 ini. Tubuhnya dipenuhi rambut lebat yang berkilat, terkena cahaya lampu merkuri dari halaman. Sepasang matanya merah menyala seperti bara api yang ditiup, menatap tajam menembus kaca, tepat ke arah Sekar yang sedang merintih kesakitan. "Mas, hitam, besar sekali, dia mau masuk," ikau Sekar. Keringat yang bercucuran dari tubuhnya kini berubah menjadi kemerahan, seperti bercampur dengan darah tipis. Makhluk itu yang orang tua sering sebut sebagai genderuwo, menempelkan wajah ke kaca jendela. Kulitnya keriput dan legam, dengan taring kekuningan yang menyembul dari bibirnya yang tebal. Ia tidak menghancurkan kaca itu, melainkan mulai menarik nafas panjang. Aku bisa melihat embun di kaca jendela tersedot mengikuti tarikan nafasnya, seolah ia sedang mencoba menghisap saripati kehidupan dari dalam ruangan ini. "Pergi, demi Allah, pergi!" teriakku sambil melemparkan buku Yasin kecil ke arah jendela. Bukannya pergi, makhluk itu justru mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan seluruh isi ruangan.
Gelas di atas meja pecah berkeping-keping. Bayi-bayi hitam yang tadi merayap di plafon seketika jatuh ke lantai dan merangkak cepat bersembunyi di bawah ranjang Sekar, seolah ketakutan pada kehadiran sosok raksasa ini. "Pak, cepat pegang tangan istri Bapak, jangan biarkan dia melepaskan genggamannya," perintah Bidan Nur sambil merangkak mendekati ranjang. "Makhluk itu mencoba menjerat sukmanya sebelum bayinya lahir." Aku segera menyambar tangan Sekar, rasanya sangat aneh, tangannya terasa seperti sedang ditarik oleh kekuatan tidak kasat mata ke arah jendela. Sekar mengejan hebat, bukan karena dorongan bayi, tapi karena tubuhnya melengkung ke atas, seolah ada tali gaib yang menarik perutnya keluar jendela. "Allahu Akbar, Allahu Akbar!" Aku berteriak sekuat tenaga di telinga Sekar. Tiba-tiba, dari kegelapan di bawah pohon beringin, sosok perawat misterius berbaju jadul itu muncul kembali. Ia berdiri tepat di bawah makhluk hitam besar itu. Perawat itu mendongak, menatap ke arah kamar kami, lalu mengangkat tangannya yang pucat. Ia membuat gerakan seperti sedang mengusir sesuatu. Seketika makhluk hitam itu mengeluarkan raungan panjang yang mengungkapkan telinga. Suara yang terdengar seperti perpaduan antara geraman macan dan tangisan manusia. Ia perlahan mundur, menjauh dari jendela dan menghilang ke dalam rimbunya dedaunan beringin yang bergoyang dahsyat. Keadaan menjadi sunyi sesaat. Bidan Nur terengah-engah, sementara Sekar jatuh kembali ke bantal dengan lemas. Namun di kaca jendela yang berembun, kini tertinggal sebuah bekas telapak tangan yang sangat besar, dengan cairan kental berwarna hitam yang perlahan mengalir turun seperti air mata busuk. "Dia belum pergi, Pak," bisik Bidan Nur sambil menunjuk ke arah jendela. "Dia hanya menunggu di luar. Pagar gaib yang dibuat suster itu, kita harus segera mengeluarkan bayinya sebelum pagar itu runtuh." Tepat saat itu lampu di seluruh rumah sakit mati total. Kegelapan yang sempurna menelan kami. Kegelapan yang menyergap bukan sekedar hilangnya cahaya. Ini adalah kegelapan yang pekat, seolah-olah ruangan ini diselimuti kain beludru hitam yang tebal. Aku tidak bisa melihat tanganku sendiri di depan wajah. Suasana menjadi sunyi yang memekakan, hanya menyisakan suara nafas Sekar yang pendek dan berat, serta detak jantungku yang berpacu liar. "Sus, Bidan Nur," panggilku dengan suara bergetar. "Saya di sini, Pak. Jangan lepas tangan istri Bapak," jawab Bidan Nur dari arah kaki tempat tidur. Aku mendengar suara gesekan korek api, 1 kali, 2 kali, hingga akhirnya seberkas api kecil menyala dari sebuah lilin darurat yang ia keluarkan dari saku seragamnya. Namun ada yang salah dengan lilin itu. Api yang biasanya berwarna kuning kemerahan kini menyala dengan warna biru pucat. Cahaya biru itu memantul di dinding-dinding kamar, membuat wajah Bidan Nur tampak seperti mayat yang baru bangkit dari liang lahat. "Kenapa apinya biru, Sus?" "Ada oksigen lain yang mereka bawa, Pak. Jangan tanya lagi," jawabnya ketus, meskipun matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Di tengah kegelapan itu, Sekar tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya halus, merdu, namun terdengar sangat kuno, seperti suara bangsawan dari zaman kerajaan. Ia mulai mengerahkan tangannya seperti sedang menari serimpi di atas ranjang besi yang berderit. "Cantik sekali. Anak ini cantik sekali," gumam Sekar dalam bahasa Jawa halus. "Biarkan dia ikut aku ke Kadaton." "Sekar, sadar, Kar. Ini aku, Damar." Aku mengguncang-guncang bahunya, namun tubuhnya terasa kaku seperti kayu jati. Bidan Nur segera mengambil botol kecil berisi minyak yang baunya sangat menyengat. Ia mengoleskannya ke dahi Sekar sambil terus merapalkan doa-doa. "Pak, ini bukan Sekar yang bicara. Sukmanya sedang coba digeser oleh penghuni sini. Kita harus melakukan sesuatu yang di luar prosedur." Bidan Nur menyuruhku mengambil air di gelas logam yang tadi sempat aku bawa. Meskipun air itu keruh, ia mencelupkan jarinya dan mulai memercikan air itu ke 4 sudut ruangan sambil berteriak, "Iki dudu panggonanmu, Balio." Seketika reaksi keras terjadi. Plafon di atas kami bergetar hebat. Suara-suara cakar yang menggaruk beton terdengar dari segala arah. Bayi-bayi hitam yang bersembunyi di bawah ranjang mulai menjerit melengking. Suara mereka tumpang tindih dengan suara gending Jawa yang kini temponya semakin cepat dan kacau. Tiba-tiba dari kegelapan di sudut ruangan muncul kepulan asap putih yang membentuk sosok perawat jadul itu lagi. Kali ini dia berdiri sangat dekat, tepat di samping kepala Sekar. Tangannya yang transparan mengusap perut Sekar yang menegang. "Mas, suster itu, dia bawa jarum panjang sekali."
Rintis Sekar yang tiba-tiba sadar sejenak, matanya menatap kosong ke sampingnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sosok perawat itu memegang sesuatu yang tampak seperti tusuk konde emas yang berkilau di tengah cahaya lilin biru. Ia seolah-olah sedang melakukan ritual tandingan untuk membantu proses kelahiran, atau mungkin untuk menandai bayi kami. "Jangan biarkan dia menyentuh perutnya, Sus," teriakku pada Bidanur. Tapi Bidanur justru menantangku. "Diam, Pak, lihat, dia tidak menyakiti. Dia sedang mengunci gerbangnya agar makhluk hitam di luar tadi tidak bisa masuk lagi. Ini ritual lama, ritual perlindungan malam suro." Hembusan angin dingin yang sangat kuat tiba-tiba meniup lilin biru itu hingga padam. Kami kembali dalam kegelapan total, namun kali ini aku mendengar suara kain yang terseret di lantai dan suara bisikan ribuan orang yang sedang berdoa di dalam kamar yang sempit ini. "Pembukaan 10, Pak, sekarang," teriak Bidanur dalam gelap. "Sekar, mengejan sekarang. Ikuti suara saya, jangan ikuti suara musik itu." Di tengah kegelapan yang mencekam, perjuangan hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kegelapan di dalam kamar 4B terasa semakin tebal, seolah-olah udara telah berubah menjadi cairan hitam yang menyumbat paru-paru. Dalam kegelapan total itu, suara gending Jawa yang tadi terdengar sayup kini meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Suara gong yang berat bergema di dinding beton, getarannya terasa sampai ke ulu hati, membuat detak jantungku berdenyut mengikuti irama mistis tersebut. "Mas, mereka menari, di sekelilingku, mereka semua menari," racau Sekar. Suaranya parau hampir habis karena terus berteriak. Meskipun lilin telah padam, mataku mulai terbiasa dengan kegelapan. Aku melihat bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok tinggi ramping dengan selendang yang melambai-lambai bergerak memutar di sekeliling ranjang Sekar. Mereka tidak menapak tanah. Gerakannya gemulai namun patah-patah mengikuti irama saron yang semakin melengking tinggi. "Pak, pegang kaki istri Bapak. Sekarang, dia sudah mulai mendorong," instruksi Bidanur. Suaranya terdengar tegang beradu dengan suara musik gaib yang kian riuh. Aku meraba dalam gelap, menemukan tangan Sekar yang mencengkeram besi ranjang hingga berderit. Aku bisa merasakan otot-otot perutnya mengeras seperti batu. Setiap kali Sekar mengejan, suara gending itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara tawa cekikikan anak kecil dari kolong ranjang. Lalu kembali lagi dengan irama yang lebih cepat. "Ayo Sekar, sedikit lagi, jangan menyerah pada mereka." Air mataku mulai jatuh. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena haru atau karena ketakutan yang sudah melampaui batas kewarasan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis hingga ke titik yang menyakitkan. Nafas kami memburu, membentuk kabut tebal. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok perawat jadul muncul kembali tepat di belakang Bidanur. Cahaya pucat terpancar dari tubuh transparannya, memberikan penerangan remang yang mengerikan. Aku melihat tangan Suster Siti yang pucat itu memegang perut Sekar. Namun di sudut ruangan, bayangan hitam besar dari jendela tadi kembali muncul. Makhluk itu tidak bisa masuk sepenuhnya, namun tangannya yang berbulu lebat dan berkuku panjang merayap masuk melalui celah plafon yang retak. Jari-jarinya yang busuk menjuntai tepat di atas wajah Sekar, meneteskan cairan hitam yang baunya seperti bangkai. "Dia mau mengambil nafas pertamanya, Pak. Jangan biarkan bayi ini menghirup udara dari makhluk itu." Bidanur berteriak histeris. Ia mengambil kain jarik yang sudah disiapkan dan menutup wajah Sekar, melindunginya dari tetesan cairan hitam tersebut. Irama gending mencapai puncaknya. Suara kendang bertalu-talu seperti suara perang. Sekar mengeluarkan teriakan yang membelah malam, sebuah lengkingan panjang yang seolah menguras seluruh sisa tenaganya. Allahu Akbar. Pada detik itu aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Cahaya keemasan redup muncul dari antara kaki Sekar, beradu dengan kegelapan pekat di dalam ruangan. Suster Siti mulai melantunkan sebuah mantra. Suaranya tumpang tindih dengan suara azan yang samar-samar mulai terdengar dari kejauhan. Meski waktu subuh seharusnya masih lama. Musik gending itu tiba-tiba berubah menjadi nada yang sangat menyedihkan, nada perpisahan. Bayangan-bayangan yang menari perlahan memudar, berubah menjadi gumpalan asap yang tersedot ke arah pohon beringin di luar jendela. Namun bayangan hitam di plafon justru semakin beringas. Ia meronta-ronta, membuat beton langit-langit runtuh sedikit demi sedikit, menjatuhkan debu dan kerikil ke atas kami. "Kepalanya sudah terlihat, Pak,"
sedikit lagi, dorong, Sekar dorong. Di antara hidup dan mati, di antara dunia nyata dan alam gaib yang tumpang tindih, putra kami sedang berjuang untuk menembus gerbang dunia. Suasana di kamar 4B mencapai titik nadir kengerian. Langit-langit beton di atas kami mulai retak, mengeluarkan suara kertek-kertek yang mengerikan, seiring dengan cakar hitam raksasa itu yang semakin menghujam masuk. Debu semen dan serpian cat jatuh menimpa wajahku. Namun, aku tidak berani melepaskan genggamanku pada tangan Sekar. "Mas, gelap, aku tidak kuat lagi, badanku ditarik," bisik Sekar, matanya memutih, hanya menyisakan bagian sklera yang tampak pecah pembuluh darahnya. Tubuhnya tidak lagi sekedar berbaring, punggungnya melengkung ke atas secara tidak alami, seolah-olah ada magnet raksasa di plafon yang sedang menyedot sukmanya keluar. "Sekar, lihat aku, jangan lihat ke atas." Aku mencoba menekan bahunya agar tetap menempel di ranjang. Namun kekuatan yang menariknya jauh lebih besar. Ini bukan lagi proses medis, ini adalah perebutan nyawa. Bidanur sedang berjuang di posisi bawah, tangannya sudah berlumuran darah dan air ketuban. Ia tampak berkompetisi dengan waktu. "Pak, panggil namanya, panggil nama anak kalian. Dia butuh Shao untuk berlabuh di dunia ini." Aku teringat nama yang sudah kami siapkan, nama yang kami diskusikan di sore hari yang damai, jauh sebelum neraka ini dimurai. "Bumi, Cahyo Bumi, ayo nak, lahirlah. Ayah di sini, ibu di sini," teriakku tepat di telinga Sekar. Seketika bayangan hitam di plafon mengeluarkan raungan yang membuat telingaku berdarah. Suaranya bukan lagi geraman, tapi teriakan ribuan jiwa yang tersiksa. Makhluk itu menjatuhkan seluruh berat badannya ke arah ranjang. Tepat saat itu Suster Siti yang sejak tadi diam di samping Sekar tiba-tiba merentangkan tangannya yang transparan. Ia berdiri tegak, menjadi tameng antara kami dan kegelapan di atas. "Tutup bagianmu, bocah iki wis ana sing jaga." Suara Suster Siti bergema, bukan di telinga, tapi langsung di dalam tulang tengkorakku. Seketika terjadi benturan energi yang kasat mata. Angin puyuh kecil berputar di dalam kamar, menerbangkan nampan medis, kain-kain dan segala sesuatu yang tidak terpaku. Cahaya lilin biru yang tadinya mati tiba-tiba menyala kembali dengan kobaran yang besar, menerangi seluruh sudut ruangan. Dalam kilatan cahaya itu aku melihat pemandangan yang paling mengerikan sekaligus menakjubkan. Bidanur sedang memegang kepala bayi yang mulai keluar, sementara di atasnya Suster Siti sedang bergulat dengan tangan hitam berbulu itu. Sosok perawat itu perlahan-lahan berubah. Wajah cantiknya memucat dan hancur, menampakkan wujud aslinya sebagai pelindung kuno tempat ini yang penuh luka parut. "Sekali lagi Sekar, dorong demi bumi," perintah Bidanur. Sekar mengerahkan seluruh sisa kehidupannya. Ia mencengkeram tanganku begitu keras hingga aku mendengar bunyi kerak dari tulang jariku yang bergeser. Ia menarik nafas panjang dan dengan satu hentakan terakhir yang menguras seluruh jiwanya, ia berteriak memanggil nama Tuhan. "Allahu Akbar." Bersama dengan teriakan itu, suara gending Jawa berhenti dengan nada yang putus. Seolah senar kecapinya dipetik hingga putus, bayangan hitam di plafon tersentak mundur. Seolah dipukul oleh kekuatan cahaya yang terpancar dari tubuh bayi yang mulai meluncur keluar. Makhluk itu melesat keluar melalui jendela, memecahkan kaca hingga berkeping-keping. Keheningan yang mencekam kembali jatuh, namun kali ini keheningan itu berbeda. Tidak ada lagi suara tawa bayi hitam, tidak ada lagi langkah kaki diseret. Hanya ada suara nafas Sekar yang tersengal dan suara tetesan darah yang jatuh ke lantai. Bidanur memegang sosok mungil yang masih merah dan licin itu. Namun bayi itu diam, tidak ada tangisan. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. "Nak, ayo sayang, menangislah," bisikku dengan air mata yang mengalir deras. Di pojok ruangan, Suster Siti yang wujudnya mulai memudar menjadi kabut putih menatap bayi kami. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak lagi menyeramkan, melainkan penuh dengan kedamaian seorang ibu yang telah lama kehilangan anaknya. Ia mengangguk sekali ke arah bayi itu, lalu menghilang sepenuhnya. Tepat pada detik itu, dari kejauhan suara azan subuh pertama berkumandang dari masjid raya kota. Keheningan di dalam kamar 4B terasa begitu mencekik. Bayi laki-laki kami berada di tangan Bidanur, tubuhnya yang kecil tampak lunglai dan kebiruan di bawah cahaya lilin yang mulai meredup. Sekar terbaring pingsan, wajahnya sepucat kertas, nafasnya nyaris tidak terdengar. Aku mematung,
Duniaku seolah runtuh tepat saat perjuangan ini seharusnya berakhir. "Ayo nak, ayo," bisik Bidan Nur. Ia dengan cekatan membersihkan lendir dari mulut bayi kami dan menepuk punggungnya perlahan. 1 kali, 2 kali, belum ada reaksi. Pada tepukan ketiga, tepat saat gema azan subuh mencapai puncaknya di udara pagi yang dingin, sebuah suara pecah. Suara tangisan itu kecil dan parau pada awalnya, namun lama-kelamaan mengeras, membelah sisa-sisa kegelapan yang masih bergelayut di sudut ruangan. Begitu tangis itu pecah, seolah-olah sebuah beban ribuan ton terangkat dari dadaku. Suhu udara yang tadinya beku secara instan menghangat. Bau amis bangkai dan bunga kamboja sirna berganti dengan aroma bayi yang suci dan bau tanah basah setelah hujan. Bidan Nur mengembuskan nafas panjang. Ia hampir luruh ke lantai karena lega. "Selamat Pak, dia kuat, dia sangat kuat." Ia membungkus putra kami dengan kain bedong putih dan meletakkannya di dada Sekar untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Sentuhan kulit bayi itu seolah menjadi obat. Sekar perlahan membuka matanya. Ia tidak lagi meracau. Ia menatap bayi kami dengan pandangan jernih, penuh cinta yang tidak terhingga. "Bumi, cahaya bumi," bisik Sekar lemah. Air matanya mengalir, membasahi pipi yang tadi sempat membiru. Pagi mulai menyingsing, cahaya matahari pertama menyelinap masuk melalui jendela yang kini bolong tanpa kaca. Aku melangkah menuju jendela itu, melihat ke arah halaman tengah. Pohon beringin besar itu masih di sana, namun ia tampak seperti pohon biasa sekarang. Tidak lagi mengancam, tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi anak-anak kecil tanpa muka. Namun di bawah pohon itu aku melihat sosok perawat misterius tadi untuk terakhir kalinya. Ia berdiri tegak, mengenakan seragam putihnya yang bersih. Ia tidak lagi tampak menyeramkan. Ia terlihat seperti seorang perawat yang baru saja menyelesaikan tugas jaga malam yang sangat panjang. Ia menatapku memberikan sebuah anggukan hormat yang anggun. Lalu perlahan-lahan tubuhnya memudar, menyatu dengan kabut pagi yang terbawa angin subuh. "Pak," panggil Bidan Nur pelan sambil membersihkan peralatan. "Bapak lihat tanda di bahu kirinya." Aku mendekat dan melihat bahu mungil bumi. Di sana terdapat sebuah tanda lahir berwarna hitam kemerahan yang bentuknya menyerupai bunga melati kecil. Kata orang-orang tua, anak yang lahir di malam keramat seperti ini dengan selamat adalah anak yang dipilih. Tanda itu adalah tanda bahwa dia memiliki penjaga yang tidak akan membiarkan kegelapan menyentuhnya lagi. Lanjut Bidan Nur. "Tapi ingat Pak, didiklah dia dengan doa yang kuat. Karena cahaya yang besar selalu menarik bayangan yang besar pula." Aku mengangguk, mengecup kening Sekar dan kepala kecil bumi. Beberapa jam kemudian kami dipindahkan ke gedung baru. Pihak rumah sakit berdalih ada gangguan listrik dan masalah teknis di gedung lama. Namun aku melihat ketakutan di mata para petugas yang membersihkan kamar 4B. Mereka bekerja dengan terburu-buru, membawa kemenyan dan air suci ke dalam ruangan itu sebelum menguncinya rapat. Saat aku membawa Sekar dan bumi pulang melewati gerbang RSUD, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di jendela lantai 3 sayap kiri, aku melihat bekas telapak tangan besar di kaca yang pecah. Itu sudah hilang. Namun di dahan beringin yang paling tinggi, aku seperti melihat secari kain putih, kecil, yang tersangkut. Topi perawat jadul yang kaku, melambai pelan seolah mengucapkan selamat tinggal. Malam suro telah berlalu, meninggalkan sebuah rahasia yang terkunci di dalam daging dan darah putra kami. Kami pulang membawa kehidupan baru, sadar bahwa di balik realitas yang kita jalani, ada dunia lain yang mengawasi dan terkadang ia memilih untuk melindungi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.